Yang namanya manusia kadang kuat imannya, kadang lemah imannya, kadang jujur imannya, mukmin shadiq, ya kan, kadang-kadang nyeleweng imannya, yang berarti munafik gitu. Makanya kaum kafir nggak pernah putus asa ngalahin kita. Dan cara ngalahinnya gimana? Sederhana, dijauhin dari yang sempurna itu, dari Islam. Umat Islam dijauhkan dari Islam, ya, sederhana caranya gitu. Sehingga umat Islam itu tidak boleh dekat-dekat dengan Islam yang sebenarnya. Dia harus jauh dari Islam, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya Allah mengeluarkan sebuah perintah dekret dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang intinya mengatakan aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, orientasimu dengan lurus, dengan full, dengan fokus penuh kepada Islam ini. Sebab Islam saja yang sempurna, yang lain nggak sempurna, ya. Dan jangan sekali-kali merasa bahwa Islam itu masih perlu bantuan yang lain. Nggak perlu bantuan yang lain. Nggak perlu Anda kalau ditanya, Anda jenis Islam apa? Saya jenis Islam moderat gitu. Nggak perlu. Karena Islam nggak perlu moderasi. Islam itu sudah moderat. Anda Islam apa? Islam humanis gitu. Nggak perlu. Karena Islam sudah humanis di dalamnya. Nggak perlu ditambahin embel-embel humanis. Saya Islam progresif gitu, ya kan? Saya Islam fundamentalis, saya Islam radikalis. Nggak perlu. Tambahan begitu tuh nggak perlu. Islam udah sempurna. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din ini. Fitratallah allati fataranasa 'alaiha. Din ini ciptaan Allah yang Allah telah menciptakannya sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi kebutuhan manusia terhadap Islam itu sesuai dengan kebutuhan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Islam diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, enggak ada perubahan. Islam zaman dulu, Islam sekarang, Islam nanti sama. Manusia zaman dulu, zaman sekarang, zaman nanti sama. Apa itu manusia? Manusia itu makhluk yang kalau lapar kudu makan, kalau haus kudu minum. Kalau sudah dewasa, tumbuh kebutuhan biologis seksualnya harus apa? Harus nikah. Dan nikahnya mesti dengan lawan jenisnya, nggak boleh dengan yang sejenis. Gitu. Kalau sudah yang sejenis, ya sudah keluar dari fitrah. Gitu. Mau terjaga fitrah, ya jalankan, ya, sesuai dengan agama ini. Ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah din yang lurus, Islam ini, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Jadi sampai di sini clear ya, bahwa Islam itu sempurna. Orang kafir sudah berputus asa mengalahkan Islam, tapi orang kafir nggak putus asa ngadepin umat Islam, ya kan? Nah, selanjutnya mari kita simak sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan bahwa sekalipun Islam ini sudah sempurna, tapi karena yang memeluknya, yang menganutnya adalah manusia, kaum muslimin, maka Islam itu bisa terlepas simpul demi simpul. Jadi sekalipun sudah berdiri mentereng Islam, dulu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, bahkan berlanjut dekade demi dekade, abad demi abad, sampai tahun 1342 tahun, ya kan? Tapi tetap saja kata Nabi, la tunqadanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul. Jadi Nabi umpamakan Islam itu kayak ikatan tali yang sudah digulung dengan mantap, sudah kuat gitu ya. Tapi dia bisa terurai. Dan kalau dia terurai, cara terurainya itu simpul demi simpul, nggak sekaligus. Gitu. Setiap kali satu simpul terurai, terlepas ya, maka manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Jadi satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul yang masih ada, yang tersisa. Lepas lagi, pegang lagi simpul berikutnya yang masih tersisa. Lepas lagi, pegang lagi sisanya, ya kan? Nah, terus kata Nabi, ujung akhirnya, ini kuncinya nih. Fa'awwaluhunna naqdunal hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Maka simpul yang paling awal terurai adalah urusan hukum, sedangkan simpul yang paling akhir adalah urusan sholat, ya. Nah, jadi sejak tahun 1342 Hijriah, ketika Allah takdirkan sunnatut tadawul berlaku, pelan tapi pasti simpul demi simpul copot.
Dan yang paling pertama copot ketika Kesultanan Utsmani Turki ambruk, ya kan? Itu bidang apa? Bidang hukum. Itu paling awal. Ya. Sehingga negeri-negeri kaum muslimin dengan sengaja, dengan sadar, ya, meninggalkan hukum Islam dan pakai hukum sekuler. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Bahkan di Nusantara lebih aneh lagi, penjajah kafir Belandanya diusir, ya kan, hukum Belandanya diawetin, gitu. Itu aneh tuh, ya kan? Kok mau-maunya gitu ya, sosok kafir bulenya diusir, ya kan? Hasil dari pikiran mereka, hukum mereka dipakai, ajib, gitu. Benar-benar ajib, gitu. Ya. Makanya kalau kita pelajari proses berdirinya so-called negara NKRI ini, ya kan? Wah, nangis kita, ya kan? Bagaimana para pendahulu kita, ya kan? Itu memang ya segelintir aja yang benar-benar ngerti gitu untuk mempertahankan bahwa harus hukum Allah yang berlaku di negeri ini. Segelintir aja, gitu. Yang kebanyakan kompromistik, ya kan? Atas kemauan siapa? Kemauan kaum munafik. Kaum munafik itu siapa ya? Kaum yang merasa paling merah putih, gitu. Itu kaum munafik pada hakikatnya. Mereka nggak mau Islam dijadikan dasar hukum di negeri ini, gitu. Dan bahkan kalangan Islamis yang benar-benar mantep tuh dikit banget, bisa dihitung dengan jari, gitu. Demi persatuan dan kesatuan, gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu sudah terjadi, udah lama terjadi itu. Simpul hukum terurai udah lama terjadi. Tapi habis itu, ya, nggak hanya simpul hukum terurai, berikutnya lepas lagi, terurai lagi simpul politik. Sehingga hari ini kita menyaksikan politisi muslim, Pak, muslim mereka. Tapi kita nggak kenal mana politisi yang kayak Abu Bakar Siddiq, yang kayak Umar bin Khattab, kagak ada. Kalau yang ngeklaim sih banyak, gitu, ya kan? Merasa dirinya paling Umar, gitu kan? Merasa dirinya paling capek dah, gitu. Udah lepas, politik Islam udah lepas, ya kan? Ekonomi, bahkan di negeri kaum muslimin diundang ekonomi ribawi, dijadikan institusi, gitu. Yang kata Allah bahasanya apa? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepada mereka-mereka yang makan riba, ya kan? Bayangkan, ya. Ini udah terjadi, Pak. Ini yang saya omongin bukan teori, ini udah terjadi nih. Udah berlaku sekarang, hukum bukan hukum Islam, politik bukan politik Islam, ekonomi bukan ekonomi Islam. Tapi terus nggak selesai nih. Pendidikan sudah bukan pendidikan Islam, pendidikan sekuler. Makanya coba cari orang tua yang benar-benar bangga anaknya pengen dia jadikan ulama. Nggak ada. Yang ada kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter, gitu, ya kan? Kebanggaannya begitu, gitu. Karena apa? Pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler kan yang didorong-dorong itu duniawi, ya, sesuai dengan maunya al-Yahud wan Nasara ini, Romawi modern ini. Gitu. Bidang budaya, ya budaya apa sekarang? Coba lihat. Budaya K-pop, nauzubillah, ya kan? Termasuk yang menganjurkan diteladani budaya K-pop tuh yang disebut ulama, bayangin. Ajib, benar-benar. Wah, pokoknya sempurna deh pembolak-balikan sekarang ini. Sempurna. Sistem Dajjal namanya juga. Ya, makanya saya katakan Dajjalnya belum nongol, sistemnya udah sistem Dajjal. Ya, kalau Dajjal nongol kan Dajjal bilang apa? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan siapapun orang kafir, siapapun orang yang mengaku muslim tapi nggak pernah berbuat amal saleh, ya kan, akan silau ngelihat Dajjal dan mengatakan, anta rabbuna, Rabb kami udah datang, tolong kami dong. Ditolong. Kalian percaya aku Rabb? Ya, anta rabbuna, ya kan. Langit turunkan hujan, turun hujan atas perintah Dajjal dengan izin Allah. Hei bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya subur. Sehingga kampung dari kaum yang menghamba pada Dajjal ini, hewan ternaknya gemuk-gemuk, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke kampung, kumpulan orang-orang mukminin, gitu, muwahhidin yang benar-benar kokoh imannya, ana rabbukum, ya kan? Mereka jawab, Rabbunallah, antal masihud Dajjal. Langit jangan turunkan hujan, nggak turun-turun hujan. Emang udah lama nggak turun. Bumi nggak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dia perintahkan nggak keluar. Hewan ternak kaum beriman ini bermatian, bergelimpangan. Jadi saudaraku rahimakumullah, itu karakter Dajjal. Sistem sekarang juga begitu. Siapa yang mau tunduk pada sistem Dajjal hari ini? Oh, dikasih dunia. Dikasih dunia, kemudahan-kemudahan. Tapi siapa yang menentang, ya kan, minimal dikasih lagu. Nama lagunya apa? Radikalis, ya kan? Nama lagunya, ya kan? Itu minimal. Maksimalnya apa? Masih ngeyel juga, ya kan, dimusnahkan.
di-eradicate, dibunuh gitu. Itu sistem Dajjal. Jadi sistem Dajjal itu ya Mulkan Jabrian, gimana sih? Ya, penguasa yang memaksakan kehendak dan dibolak-balik, nilai itu dibolak-balik. Dan hari ini kita makin hari makin lihat nilai-nilai terbolak-balik itu banyak sekali.